Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Gadis penunggu mata air. Ibu Emily adalah seorang wanita paruh baya yang selalu merasa kesepian. Sudah lama sekali aku hidup sebatang kara di rumah ini. Rasanya hampa. Aku butuh seseorang untuk menemaniku. Lebih baik aku pergi saja ke mata air di dalam hutan. Aku akan berdoa, meminta anak di sana. Siapa tahu permintaanku ini bisa terkabul. Doa itu ternyata disambut oleh dewa penunggu mata air. Kau akan mempunyai anak. Namun, jika anak itu lahir dengan rambut putih, maka anak itu menjadi milikku. Saat usianya menginjak 10 tahun, ia harus menjaga mata air ini menggantikanku. Apapun konsekuensinya, Ibu Emily tetap menyetujui syarat dewa. Ia sangat gembira dan tidak sabar menunggu anaknya lahir. Beberapa bulan kemudian, anak Ibu Emily pun lahir. Namun, Ibu Emily bersedih karena anak perempuan itu lahir dengan rambut putih. Alara adalah nama yang diberikan Ibu Emily pada anaknya. Seiring bertambahnya usia Alara, rambut putihnya pun semakin memanjang. Hal itu membuat ia sering diejek dan dirundung oleh teman-temannya. Rambutmu putih, seperti orang tua. Bermain bola sendiri juga tidak apa. Yang penting aku mempunyai ibu yang sangat menyayangiku. Saat musim kemarau tiba, desa tempat Ibu Emily tinggal mengalami kekeringan. Sontak ia teringat akan mata air di dalam hutan. Jika aku ke sana, artinya sama saja menyerahkan Alara pada dewa. Namun kalau tidak, aku dan para penduduk desa akan kekurangan air. Saat Ibu Emily sedang kebingungan, ternyata Alara sudah lebih dulu berjalan sendirian ke hutan. Semoga saja ada mata air di hutan ini. Aku tak tahu harus membantu ibu mencari air kemana lagi. Ah, ini dia mata airnya. Aku adalah dewa penunggu mata air. Oh, jadi kamu adalah anak yang akan menggantikanku. Silakan ambil air ini. Tapi nanti kembalilah lagi ke sini. Alara masih terlalu kecil untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh dewa. Ia hanya mengangguk sambil mengambil air sebanyak yang ia mau. Yuhu, aku bisa membantu ibu mencari air. Aku ingin kau menjaga mata air ini dengan baik. Namun, ingat, tidak boleh ada manusia yang mengambil air di tempat ini. Semua air khusus untuk hewan saja. Apakah kau mengerti? Mengerti. Dewa, apakah saya boleh membawa sedikit air ketika pulang ke rumah? Kasihan ibu saya jika tidak mempunyai persediaan air. Boleh saja, namun dengan syarat. Hal ini tetap menjadi rahasia kita. Tak boleh ada satupun orang yang tahu. Lama-kelamaan, para tetangga mulai curiga ketika melihat apa yang dilakukan Alara. Setiap hari anak itu membawa satu kendi berisi air. Aku jadi curiga
kalau keluarganya benar-benar menemukan mata air. Tolong, Nak. Beritahu kami, di mana kamu menemukan mata air. Kami semua menderita. Aduh, bagaimana ini? Kasihan sekali. Akhirnya Alara menuntun orang-orang ke mata air. Ia melanggar janjinya pada dewa penunggu mata air. Airnya melimpah dan segar. Sekali lagi, terima kasih, Nak. Kau memang anak yang hebat. Anak itu tidak bisa menepati janji. Ia bahkan berani membawa banyak sekali orang ke tempat ini. Tak bisa kudiamkan. Aku harus memberinya hukuman. Kau tahu kan kalau kau telah melanggar janji? Sebagai hukuman, kamu tidak boleh pulang ke rumah dan harus terus tinggal di tempat ini sebagai penunggu mata air. Alara pun berusaha mencari cara untuk kabur. Tetapi setiap kali ia berjalan lebih dari 10 langkah, ia akan kembali lagi ke mata air itu. Aduh, bagaimana ini? Aku benar-benar tidak bisa pulang. Matahari hampir terbenam, tetapi Alara masih saja terjebak di mata air itu. Mengapa nasibku seperti ini? Aku hanya ingin membantu orang-orang yang menderita akibat kekeringan. Bertahun-tahun lamanya, Alara terus menetap di mata air untuk memenuhi perintah dari dewa penunggu. Kini ia sudah dewasa dan tumbuh menjadi gadis yang amat cantik. Alara tak merasa kesepian karena Ibu Emily rajin menengoknya ke mata air. Anakku, ibu bawakan sup kacang merah kesukaanmu. Wah, terima kasih, Bu. Lezatnya. Mengapa beberapa hari ini ibu tidak menengokku? Apa yang terjadi pada ibu? Dewa, ibu saya sudah beberapa hari ini tidak berkunjung. Saya khawatir dengannya. Apakah Dewa mengizinkan saya untuk pulang sebentar saja? Tidak, ini adalah akibat yang harus kau tanggung karena kau telah melanggar janji. Semoga setelah ini ada seorang penolong yang datang untuk saya. Doa Alara akhirnya terkabul. Pada suatu pagi, lewatlah seorang pemuda bernama Arsen. Jangan ambil air itu. Mengapa? Memangnya ada larangan? Iya, air ini dikhususkan untuk hewan. Ya sudah kalau begitu. Aku cari di tempat lain saja. Tunggu, air ini milikku. Seharusnya tidak apa jika diberikan pada orang lain. Kau minum dari botol bambuku saja. Terimalah. Terima kasih. Bisakah kau membantuku untuk menunjukkan arah keluar dari hutan ini? Setelah menjelaskan arah jalan pulang, Alara berkata, Sekarang giliranku meminta tolong padamu. Apa yang bisa kulakukan? Saat kau berada di pintu keluar hutan, kau harus berjalan ke kiri dan menuju rumah kelima. Itu adalah rumahku. Tolong tengoklah dan bantu ibuku yang sedang berada di sana. Aku khawatir dengannya. Baiklah. Tak lama kemudian, ia menemukan rumah Alara. Oh, ternyata Ibu Emily sedang terkulai lemas di kursi panjang. Saya Arsen, Bu. Anak ibu yang meminta saya untuk datang ke sini. Ia merawat Ibu Emily agar segera sembuh. Kalau boleh tahu, mengapa ia tak bisa pulang? Ibu Emily lantas bercerita tentang Alara. Astaga,
Malang sekali nasib Alara. Iya, Nak. Ibu sangat menyesal karena tidak bisa menolong Alara. Seharusnya ibu bisa membawanya pergi jauh dari sini. Tetapi semuanya terlambat. Ibu tunggu di sini dulu ya. Saya akan berusaha menolong Alara. Hati-hati, Nak. Semoga berhasil. Arsen pun bergegas menuju ke hutan. Ia mencari sebuah batang pohon yang ukurannya hampir sama dengan tubuh Alara. Sesampainya di sana, Arsen langsung menemui Alara. "Hei, mengapa kau kembali ke sini?" Cepat, potong rambut panjangmu itu. Pakailah ini. Untuk apa? Lakukan saja, percayalah padaku. Baiklah. Alara kemudian memotong rambut panjangnya. Arsen kemudian memasangkan potongan rambut Alara ke kayu yang ia bawa. Dari jauh, kayu ini terlihat sebagai manusia yang sedang berdiri. Jadi, setelah ini kamu bisa pergi. Apakah kau yakin rencana ini akan berhasil? Yakin? Kau juga harus yakin ya. Ayo, sekarang. Aku takut jika gagal. Ayo Alara, jika kau yakin dengan dirimu, kau pasti bisa melakukannya. Ada ibu yang selalu menunggu kedatanganmu di rumah. Jangan menyerah sebelum mencoba. Semangatlah demi ibumu. Demi ibu? Iya, demi ibu. Akhirnya Alara bisa keluar dari mata air itu. Alara, kamu berhasil. Mereka pun berlari pulang ke rumah. Alara, anakku. Hari itu menjadi semakin sempurna ketika suatu keajaiban terjadi. Rambut Alara berubah menjadi hitam. Hubungan Arsen dan Alara semakin dekat. Mereka kerap berbagi cerita dan kebahagiaan. Hingga akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Kamu sudah tahu kan kalau Riri punya banyak sekali cerita seru. Tidak hanya cerita, Riri juga punya aktivitas seru. Yeay, kamu bisa mewarnai cerita favorit di sini. Menarik ya? Tersedia banyak sekali pensil warna dan motif menarik yang bisa kamu gunakan. Sudah selesai, simpan dulu dan bisa kamu lihat lagi nanti. Seru sekali ya? Kamu bisa baca cerita sekaligus mewarnainya. Tunggu apa lagi? Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.